Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Santoso, mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 5 PR. Di sini saya akan sedikit mereview tentang materi yang diberi, yaitu Islam dan budaya Jawa. Langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama adalah pengertian budaya dan Jawa. Dalam materi ini dijelaskan pengertian budaya menurut buku Islam Budaya Jawa yang dikarang oleh Kyai Abdullah Faisal dan Dr. Samsul Bakri. Menurutnya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dan dari generasi ke generasi. Kata kuncinya adalah cara hidup berkembang di suatu kelompok dari generasi ke generasi. Sedangkan siapa orang Jawa itu? Orang Jawa adalah orang yang memiliki batas geografis di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta, dan orang-orang yang masih menggunakan adat istiadat budaya Jawa. Kemudian lanjut ke materi Jawa sebelum Islam. Dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto dijelaskan bahwa masa lampau sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Kemudian berkembang, banyak negara luar yang masuk ke Indonesia memberikan pengaruh ke bangsa Indonesia. Sebelum Islam masuk, masyarakat Jawa sudah mengenal istilah agama Kapitayan, yaitu ajaran yang sembahan utamanya Sang Hyang Toyo. Kita mengenalnya di mitologi Jawa itu adalah tokoh Semar. Kemudian yang ketiga, hubungan Islam dan budaya Jawa. Ada 3 pandangan mengenai hal ini. Pandangan yang pertama adalah agama sumber kebudayaan. Pandangan ini merujuk pada pandangan Hegel. Karya yang dihasilkan oleh kesederhanaan manusia merupakan realisasi dari roh ilahi. Kecenderungan manusia untuk berbudaya merupakan dinamika ilahi. Dengan demikian budaya adalah bentuk nyata agama itu sendiri. Kemudian pandangan yang kedua, agama dan budaya itu adalah tidak ada hubungannya. Pandangan ini merujuk pada pendapat Peter Jan Becker. Agama dari Tuhan sedangkan budaya dari manusia sehingga tidak berhubungan. Karena agama keyakinan hidup rohani, pemeluknya sebagai jawaban atas panggilan rohani. Pandangan yang ketiga, agama sebagai unsur kebudayaan. Pandangan ini merujuk pada pendapat Edi Putra, seorang arkeolog. Dia berpendapat bahwa manusia mempunyai akal pikiran dan mempunyai sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala dan simbol-simbol agama. Lanjut ke materi kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek spiritual. Dalam materi ini dijelaskan bahwa Jawa sudah ada dahulu, kemudian Islam datang. Terjadilah alkulturasi kebudayaan Jawa. Ada filosofi melu banyu mili, dadio banyu ojo dadi watu, karena batu bersifat keras dan menolak adanya perubahan. Kemudian muncul ritual yang berkaitan Islam dan Jawa, ditandai dengan 3 fase. Kemudian universalisme kebudayaan Islam. Definisi universalisme adalah adanya kemauan untuk membuka diri dari berbagai kebudayaan di dunia, dan agama Islam mampu menerima berbagai kebudayaan. Hal ini didasari dari nilai-nilai kemanusiaan dan sifat elastisitas yang dimiliki Islam, memungkinkan agama ini berkembang ke taraf peradaban yang lebih maju. Kenapa? Karena Islam itu kontekstual, cocok untuk segala waktu dan tempat sampai kapanpun. Lanjut ke pembahasan nomor 6, pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam dikemukakan oleh Abdul Rahman Wahid atau yang kita kenal Gus Dur. Secara etimologis, pribumisasi sama dengan mengindonesiakan Islam yang Indonesia. Ajaran Islam memang berbeda dengan Arab, tetapi Islam mengalami perjalanan panjang sebagai sebuah agama sampai kemudian tiba di Indonesia. Jika dahulu tidak dipribumisasikan, maka akan sama dengan Arab dari segala hal, mulai dari berpakaian, berbahasa, makanan, arsitektur. Tetapi kan tidak, ajaran dasarnya Islam sama di seluruh umat di dunia, tetapi Islam di seluruh dunia itu bertemu dengan kultur lokalnya.
masing-masing, karena sebenarnya sebelum Islam menyebar itu kultur sudah ada, peradaban sudah ada. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah santri, priayi, dan abangan. Ini adalah pembagian masyarakat Jawa menurut Clifford Geertz, seorang antropolog yang meneliti masyarakat Jawa di Kediri, kemudian menyimpulkannya masyarakat Jawa itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama santri, priayi, dan abangan. Santri, orang yang selalu mengamalkan agama Jawa, sedangkan priayi, orang-orang yang cukup disegani masyarakat sekitar, mempunyai kedudukan atau pengaruh. Kemudian abangan adalah orang-orang yang sebenarnya memeluk agama Islam tetapi tidak menjalankannya secara ketat. Pendapat ini mendapat kritik dari Dr. Bambang Pranowo karena pembagian terlalu kaku. Menurutnya orang bisa saja berubah, abangan bisa saja berubah menjadi santri. Kemudian Wali Songo. Pada materi ini membahas tentang bagaimana peran Wali Songo menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara dengan berbagai metode pendekatan dakwah yang bertahap, yaitu dengan memanfaatkan elemen-elemen budaya. Selanjutnya materi kejawen. Menurut Profesor Suwardi Indraswara dalam bukunya Agama Jawa dalam subbab Ajaran Amalan dan Asal-Usul Kejawen. Menurutnya agama Jawa adalah kepercayaan, bukan agama. Nilai-nilai Jawa, amalan orang Jawa yang dijelaskan secara akademis ilmiah. Sedangkan definisi kejawen menurut Murder adalah gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik. Di dalamnya terdapat etika, adat istiadat, tradisi sehingga membentuk paham Javaisme. Menurut Profesor Suwardi Indraswara, kejawen sebagai ideologi lokal Jawa, ideologi itu dilandaskan oleh pengalaman mistik. Oleh sebab itu, pandangan Jawa itu tidak lepas dari hal-hal yang mistis. Kemudian yang terakhir, Islam dan Jawa Sufisme. Islam datang ke tanah Jawa melalui pendekatan pernikahan, perdagangan. Islam datang melalui pendekatan tasawuf seperti Wali Songo dengan cara kemurnian, kasih sayang, dan cinta. Ketika dakwah Islam Wali Songo diterapkan di Jawa dengan penerapan Sufisme, sifatnya terbuka, luwes, dan adaptif atau mudah diterima. Ya, baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali, masih terbata-bata dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.